Halo kakak, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu rumah yang berdiri di kawasan elit yang sangat terkenal dengan cerita horornya. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang rumah Pondok Indah. Oke kakak, kita langsung aja ya. Jadi, rumah yang berdiri di kawasan elit ini terletak di Jalan Metro Pondok Indah nomor 83 Jakarta Selatan. Pada tahun 1980, rumah tersebut dimiliki oleh keluarga warga negara asing, yang mana keluarga yang tinggal di rumah tersebut beranggotakan 7 orang. Keluarga yang tinggal di rumah itu awalnya biasa-biasa saja, seperti keluarga pada umumnya. Mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari ya seperti biasanya, seperti orang-orang pada umumnya. Hingga pada tahun 1983 terjadilah perampokan disertai dengan penghilangan nyawa di rumah ini. Nah, setelah kejadian perampokan disertai dengan penghilangan nyawa tersebut, sekeluarga yang tinggal di rumah ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Berdasarkan sumber yang saya baca ya kakak, kalau korban dari kejadian tersebut tidak hanya pemilik rumah yang tinggal di situ, akan tetapi asisten rumah tangga mereka yang bekerja di situ ikut menjadi korban. Selain cerita itu kakak, ada juga sumber lain yang mengatakan kalau penghuni rumah dari rumah Pondok Indah ini kehilangan nyawanya karena kebakaran yang terjadi pada tahun 1983. Akibat dari kebakaran tersebut, keluarga yang menghuni rumah ini ditemukan sudah tidak bernyawa di kolam berenang dalam keadaan terebus. Jadi kalian bisa bayangin kakak, pada saat setelah kebakaran itu terjadi, sekeluarga yang tinggal di rumah itu ditemukan ada di dalam kolam. Pas mereka ditemukan itu, kondisi dari keluarga yang tinggal di situ, mereka terebus di dalam kolam milik mereka sendiri. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa keluarga tersebut, rumah ini sempat direnovasi dan disewakan kepada beberapa keluarga. Akan tetapi kakak, orang-orang yang menghuni rumah ini mereka tidak betah dan pindah karena katanya mereka sering diganggu oleh sosok kuntilanak dan penghuni lain yang tinggal di rumah ini. Hingga akhirnya rumah ini dibiarkan kosong begitu saja selama puluhan tahun, yang mana kakak, setelah kosong selama puluhan tahun, rumah ini menjadi angker. Banyak kisah-kisah horor yang beredar di masyarakat tentang rumah ini, hingga rumah tersebut dijuluki dengan nama Rumah Hantu Pondok Indah. Oke kakak, untuk cerita horor yang beredar di masyarakat tentang rumah ini datang dari beberapa orang yang sempat menghuni rumah tersebut setelah kejadian tragis yang pernah terjadi di rumah itu. Nah, seperti yang sudah saya bilang kakak, kalau setelah kejadian mengerikan tersebut, rumah ini sempat direnovasi dan disewakan kepada beberapa orang. Menurut beberapa orang yang pernah menghuni rumah tersebut, kalau mereka itu pernah melihat penampakan kuntilanak di kamar utama, dan mereka juga pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari seperti suara tangisan seorang perempuan yang sering terdengar di beberapa ruangan yang ada di rumah ini. Ada juga penghuni yang mengaku kalau pada saat ia tidur ada yang memegang atau menarik kakinya kakak. Dan tidak hanya itu, ada juga kisah horor tentang anak kecil yang sering terlihat bermain di halaman rumah pada malam hari. Jadi kakak, menurut kesaksian dari seseorang yang pernah tinggal di rumah itu, kalau pada malam hari ada seorang anak kecil yang sering main di halaman rumah tersebut. Nah, pada saat si orang ini datang untuk menghampiri anak itu, tiba-tiba anak itu hilang, tidak tahu kemana. Nah, selain cerita dari penghuni rumah yang sempat tinggal di rumah itu, ada juga cerita yang beredar di masyarakat yang paling terkenal tentang rumah tersebut, yaitu kejadian tersebut terjadi pada tahun 2002. Ada seorang penjual nasi goreng yang hilang di rumah Pondok Indah. Jadi begini ceritanya kakak, pada malam hari ada seorang penjual nasi goreng yang lewat di depan rumah itu. Nah, pada saat penjual nasi goreng tersebut lewat di depan rumah itu, ada seorang perempuan dari dalam rumah memanggil si penjual nasi goreng ini kakak. Nah, si penjual nasi goreng itu tidak tahu kalau rumah tersebut sudah dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Jadi ya, si tukang nasi goreng ini masuk ke dalam rumah itu dan melayani si pembelinya tadi, si perempuan yang manggil si tukang nasi goreng ini. Nah, pada saat si penjual nasi goreng ini masuk ke dalam rumah tersebut, berdasarkan sumber yang saya baca kakak, si penjual nasi goreng ini tidak pernah kembali sampai saat ini. Ada juga kesaksian dari beberapa orang yang mengatakan bahwa pada malam hari rumah tersebut kelihatan terawat, mewah, dan seolah-olah berpenghuni kakak. Jadi rumah ini kalau siang hari itu dia seperti rumah kosong pada umumnya, kelihatan tidak terawat dan terlihat mengerikan. Akan tetapi kakak, kalau malam hari
rumah ini kelihatan mewah dan seolah-olah berpenghuni. Cerita-cerita horor tentang rumah Pondok Indah ini terus berkembang di masyarakat sampai sekarang ini. Saking horornya, rumah ini pernah diangkat menjadi sebuah film dengan judul Rumah Berhantu Pondok Indah. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang rumah Pondok Indah. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak-kakak semua ada pendapat lain atau ada yang belum saya bahas tentang rumah Pondok Indah ini, kakak-kakak bisa komen di kolom komentar, kita sharing-sharing tentang rumah Pondok Indah. Dan kalau kakak-kakak semua di sini pengen saya bahas kasus-kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak-kakak bisa komen di bawah request untuk saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kakak. See you!